Saya Harisma Tunisa dengan NIM 25111764113 dari kelas 2025A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari buku Ilmu Negara Suhino. Menggantikannya, karena tidak sedikit kaisar-kaisar yang memberi hati kepada penganut-penganut agama Kristen ini, maka kemudian timbul susunan organisasi gereja yang ada hubungannya dengan urusan-urusan keduniawian, yaitu suatu kekuasaan keduniawian yang semula ditolak oleh kaum gereja. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, hal ini merupakan suatu soal yang tidak dapat diabaikan. Pada zaman abad pertengahan ini, tidak hanya memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum, serta ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, karena cara orang berpikir pada zaman abad pertengahan itu kurang kritis. Segala hal di dunia ini selalu dikembalikan pada asalnya, yaitu Tuhan. Jadi, terjadinya segala sesuatu di dunia ini karena sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, lenyaplah alasan yang kuat bagi orang yang mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemerintah kerajaan memberikan segala sesuatu di lapangan agama, kesusilaan, dan adat istiadat, asal saja hal itu semua tidak membahayakan kerajaannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa yang semula menarik perhatian istimewa dari pemerintahan kerajaan Romawi terhadap penganut-penganut agama Kristen tersebut ialah adanya sikap yang istimewa dan mereka terhadap pemerintahan kerajaan, sebab mereka tidak mau mengenal dalam dan menerima sikap yang lazim terhadap aliran-aliran lain, dan berpendapat bahwa hanya mereka sajalah yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan yang lebih tinggi artinya daripada yang lain-lain, dan pendirian mereka sekali-kali tidak dapat dan tidak mau mengakui yang lain-lain itu sederajat. Dengan demikian, agama Kristen sejak semula telah menimbulkan persoalan-persoalan baru, yaitu persoalan tentang gereja dan negara. Inilah yang antara dianggap oleh ajaran raja-raja terhadap alasan untuk mengejar, menangkap, dan mengusut secara kejam terhadap penganut-penganut agama tersebut. Tetapi hal ini semua tidaklah mematikan agama tersebut, melainkan malahan makin menambah banyaknya penganut agama-agama tersebut. Menurut penganut agama Kristen tadi, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang harus ditaati dengan secara patuh, karena pertama-tama yang harus ditaati adalah perintah Tuhan. Perintah penguasa hanya boleh ditaati apabila perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Suatu aliran yang memperkuat ajaran agama ini ialah aliran skolastik, karena aliran skolastik ini menjelaskan bahwa ilmu itu harus mengabdi kepada agama. Jadi, sudah mulai sejak pada permulaan zaman pertengahan, pandangan hidup itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Lebih-lebih setelah agama Kristen ini diakui sebagai agama resmi daripada negara, dan sebagai akibat daripada pengakuan ini, maka agama Kristen lalu mendirikan suatu organisasi yang kuat, yaitu organisasi gereja dengan dikepalai oleh seorang paus sebagai wakil daripada Tuhan untuk memerintah di dunia. Sebagai akibat lebih lanjut ialah orang juga pemeluk-pemeluk agama Kristen itu sendiri tidak mempunyai kebebasan berpikir oleh karena segala-galanya harus tunduk kepada perintah Tuhan. Dan kalau ada perintah-perintah Tuhan yang tidak terang, yang boleh menafsirkan hanyalah pemimpin-pemimpin gereja, khususnya paus. Semula memegang kerajaan itu hanya mempersoalkan soal-soal agama saja, soal-soal keagamaan saja, tetapi lama-kelamaan ikut mempersonalkan soal-soal keduniawian, juga soal-soal kenegaraan. Menurut pandangan yang teokratis dari agama Kristen ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan. Juga negara itu pada hakikatnya adanya adalah atas keadaan Tuhan. Kalau ada pertentangan mengenai hakikat dan sifat daripada negara, pertentangan mengenai sifat-sifat kekuasaan, dan lain sebagainya, maka pertentangan itu sebetulnya adalah pertentangan atau perdebatan antar negara dengan gereja, antar raja dan paus. Sedangkan yang menjadi pokok pangkal pertentangan itu tidak lain adalah siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan. Tegasnya, siapakah di dunia ini yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, yang dapat memutuskan dalam tingkat tertinggi dan terakhir, negara ataukah gereja, raja ataukah paus. Tapi kiranya tidaklah boleh dilupakan bahwa sesungguhnya pada zaman abad pertengahan itu, semua orang telah sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah Tuhan. Hanya saja pelaksanaannya di dunia ini, siapakah yang mewakilinya, raja ataukah paus, inilah yang dipersoalkan. Mengenai hal ini, ada yang mengatakan bahwa yang menjadikan Tuhan di dunia ini jadi yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah raja. Tetapi ada pula yang mengatakan paus. Mereka yang menjadi penganut raja itu disebut kaum legis, sedangkan mereka yang menganut paus disebut kaum kanonis. Dari masing-masing pihak ini tidak ada yang mau mengalah. Segala tulisan-tulisan dan perdebatan-perdebatan berkisar pada soal-soal keagamaan dan kekuasaan. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa perbedaan berpikir mereka itu hanya terletak pada siapakah dunia ini, khususnya di dalam negara itu, yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, raja ataukah paus. Karena baik dari
legis maupun dari kaum kanonis, itu kedua-duanya berpendapat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang meliputi alam semesta ini adalah Tuhan. Cuman pelaksanaannya di dunia ini siapakah yang mewakili? Kaum legis yang mengatakan bahwa tidak hanya gereja saja yang mempunyai tugas dan tujuan etnis, memelihara keadilan dan ketertiban hukum, tetapi negara mempunyai juga. Bahkan negara itu adanya lebih dahulu daripada gereja. Maka kekuasaan tertinggi di dunia ini harus ada pada tangan raja, sedangkan kaum kanonis mengatakan bahwa kekuasaan yang asli di dunia ini adalah pada paus, dan raja itu hanya mendapatkan kekuasaan tersebut dari paus. Jadi raja itu sebetulnya tidak memiliki kekuasaan yang asli. Oleh kaum kanonis, kekuasaan yang ada pada paus dan yang ada pada raja itu diumpamakan seperti halnya matahari dengan bulan, bahwa sinar yang asli itu ada pada matahari, sedangkan bulan tersebut hanya mendapatkan sinar dari matahari. Dengan timbulnya pertentangan-pertentangan tersebut di atas, maka akibatnya lalu ada dua macam hukum, yaitu yang pertama, hukum yang mengatur soal-soal kenegaraan atau keduniawian. Yang kedua, hukum yang mengatur soal-soal keagamaan atau kerohanian. Dengan demikian juga terdapat dua macam kodifikasi hukum, yaitu yang pertama, kodifikasi hukum yang diselenggarakan oleh Raja Theodosius dan juga oleh Raja Justinianus. Ini adalah kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Kodifikasi ini disebut corpus juris. Yang kedua, kodifikasi yang diselenggarakan oleh Paus Innocentius. Ini adalah kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gereja. Kodifikasi ini disebut corpus juris canonici. Yang penting bagi kita adalah corpus juris, karena ini mengenai peraturan-peraturan dari negara. Corpus juris ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, institutan. Ini adalah sebuah ajaran, tetapi mempunyai kekuasaan mengikat seperti undang-undang. Kalau dalam undang-undang itu mengenai sesuatu hal tidak terdapat pengaturannya, maka pengaturan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam institutan tadi. Yang kedua, pandekten. Ini sebetulnya hanya merupakan penafsiran saja daripada sarjana terhadap sesuatu peraturan. Yang ketiga ada kodeks. Ini adalah peraturan-peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh raja. Yang keempat ada novellan. Ini adalah tambahan-tambahan daripada sesuatu peraturan atau undang-undang. Kalau dulu, filsafat dari bangsa Yunani telah menghasilkan 4 aliran besar, yaitu Plato, Aristoteles, Stoa, dan Epicurus, maka sekarang setelah timbul pertentangan-pertentangan yang banyak itu, lahirlah suatu aturan yang menggabungkan ajaran-ajaran yang beraneka warna itu menjadi suatu ajaran baru, atau yang disebut eklektikisme. Setelah itu, kemudian lahirlah aliran Neoplatonisme yang dipelopori oleh Plotinus yang hidup pada tahun 205 sampai 207. Ajaran dari Plotinus ini merupakan jembatan peralihan dari filsafat Yunani ke alam pemikiran teokratis atau Kristen pada zaman abad pertengahan. Bagi Plotinus, Tuhan ini adalah hakikat satu-satunya yang paling luhur, dari mana terbit segala-galanya dan yang tak dapat diketerangkan dengan kata-kata. Di samping unsur ketuhanan, ini ada tata sulsila dari Plato yang mengajarkan bahwa orang itu harus berusaha untuk meningkatkan ilmunya sampai pada ilmu pengetahuan murni. Dengan melepaskan semua ikatan panca indera, kita harus berikhtiar dicapai dengan melihat Tuhan. Hal mana tak dapat dicapai dengan pikiran saja, melainkan harus dengan ekstase atau bersemedi. Dengan demikian, Plotinus menjadi perintis jalan bagi agama Kristen. Dia adalah ahli pemilik klasik besar yang terakhir yang ajarannya sukar dipahami oleh rakyat. Sebagaimana pemikir-pemikir yang terdahulu, tempat di mana filsafat Yunani dengan agama Kristen itu bertemu adalah Alexandria, kota tempat lahirnya Neoplatonisme. Adapun yang menciptakan dalam garis besarnya dalam pikiran zaman pertengahan dari alam pikiran Kristen dan zaman kuno adalah Agustinus. Sehingga dengan demikian Agustinus merupakan jembatan antara dua masa dalam sejarah, yaitu masa zaman abad pertengahan dengan masa-masa sebelumnya. Dengan demikian, ajaran-ajaran kenegaraan, pemikir tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini bersifat ketuhanan, bersifat teokratis. Untuk jelasnya, sekali lagi bahwa teori teokratis ini berkembang pada zaman abad pertengahan, dan yang dimaksud abad pertengahan ini adalah zaman sesudah jatuhnya kerajaan Romawi berat pada abad ke-5 tahun 476 sampai abad ke-15 tahun 1453 tahun jatuhnya kerajaan Romawi Timur, atau sampai zaman Renaissance
Teori teokrasi ini dalam perkembangan pada pertengahan mempunyai hubungan yang erat dan perkembangan agama yang baru timbul pada saat itu ialah agama Kristen. Agama ini timbul pada permulaan tahun Masehi. Sebelum timbulnya agama Kristen, di Romawi ada pengertian atau ajaran tentang ketuhanan yang berdasarkan atas mitologi, yaitu bahwa menurut anggapan mereka ada dewa-dewa yang tidak berbeda soal halnya dengan manusia. Hanya saja dewa-dewa itu lebih berkuasa dan mempunyai kekuatan gaib yang melebihi kekuatan yang ada pada manusia. Jadi kepercayaan yang ada dianut oleh bangsa Romawi pada waktu itu adalah panteisme atau percaya pada banyak dewa. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau kemudian timbul agama yang mengajarkan adanya satu Tuhan, yaitu agama Kristen. Mula-mula agama ini merupakan agama yang terlarang. Penganut-penganutnya selalu dikejar-kejar, kemudian dibuang atau dibunuh. Oleh karena itu, semula agama tersebut dianut oleh dan dilakukan secara diam-diam. Apa sebabnya agama ini semula dilarang? Sebabnya ialah bahwa, seperti telah dikatakan di atas, agama Kristen itu mengajarkan adanya kepercayaan pada satu Tuhan. Ini adalah pertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Romawi. Pada waktu itu, yaitu panteisme, juga agama ini semula mengajarkan pandangan hidup yang mengancam kekuasaan serta kewibawaan raja. Misalnya, orang tidak perlu mentaati peraturan-peraturan negara yang bertentangan dengan keyakinannya. Lebih-lebih kalau peraturan negara itu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, karena berkat ketabahan dan keuletan daripada penganutnya, lama-kelamaan agama ini tidak mati atau musnah, melainkan malahan mendapatkan lingkungan hidup yang makin meluas, dan akhirnya malahan dianut oleh pejabat-pejabat negara dan kemudian diakui oleh negara sebagai agama resmi daripada negara. Kaisar-kaisar kemudian memberikan perhatiannya terhadap kaum Kristen ini. Kaisar Commodus yang hidup pada tahun 180-192 adalah yang pertama-tama menerima agama Kristen dan memperbolehkan para penganutnya berada di sekitarnya. Setelah agama Kristen ini diterima sebagai agama resmi daripada negara, kemudian tumbuhlah suatu susunan gereja sebagai bentuk organisasi daripada agama tersebut yang ada hubungannya dengan soal-soal keduniawian dan kenegaraan, suatu kekuasaan yang semula ditolak sama sekali oleh gereja karena semula gereja hanya berkecimpung dalam soal-soal keagamaan saja. Akan tetapi yang lambat laun soal-soal keduniawian dan kenegaraan itu dalam perkembangan agama itu selanjutnya merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Susunan organisasi gereja tersebut yang dipimpin oleh seorang paus, organnya menyerupai dengan organ-organ organisasi negara yang dipimpin oleh raja. Mulai saat itulah sesungguhnya timbul pokok persoalan, pokok pembicaraan daripada sarjana pada zaman abad pertengahan. Para sarjana teokratis, apakah pokok persoalan atau pokok pembicaraan tersebut? Tidak lain adalah seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan? Jadi yang memegang kekuasaan tertinggi raja ataukah paus? Atau demikian kata-kata ini, bagaimanakah pertimbangan kedudukan serta kekuasaan negara dengan gereja itu? Siapakah di antara kedua organisasi ini yang memegang kekuasaan tertinggi? Oleh karena di antara kedua organisasi ini selalu timbul persoalan-persoalan dan pertentangan-pertentangan saja. Tetapi, mengapa soal-soal ini dibicarakan telah terjawab di atas, yaitu dengan terbentuknya susunan organisasi gereja yang organ-organnya sama dengan organ-organ susunan organisasi negara. Maka di dunia ini lalu terdapat dua organisasi kekuasaan, yaitu yang pertama, organisasi yang dikepalai oleh raja, dan yang kedua, organisasi gereja yang dikepalai oleh seorang paus. Padahal kedua organisasi kekuasaan tersebut mempunyai subjek yang sama, yaitu manusia. Maka kalau tadi dikaitkan bahwa di antara kedua organisasi kekuasaan itu selalu timbul pertentangan itu adalah pertentangan mengenai kekuasaan antara negara dengan gereja terhadap subjeknya. Tegasnya, siapakah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia ini terhadap subjeknya, yaitu manusia tadi. Pertentangan ini terjadi misalnya kalau pada suatu saat kedua organisasi ini mengeluarkan peraturan yang saling bertentangan, padahal kedua peraturan yang dikeluarkan oleh dua organisasi tadi mengatur hal yang sama, misalnya tentang perkawinan, perwarisan, dan sebagainya. Maka peraturan yang manakah yang harus ditaati oleh para subjeknya tadi? Inilah yang selalu menimbulkan kebingungan, padahal pada waktu itu organisasi gereja betul-betul mempunyai alat-alat perlengkapan seperti yang dimiliki oleh organisasi negara. Misalnya, badan perundang-undangan, pengadilan, keuangan, dan sebagainya. Dan masing-masing peraturan tadi, baik dari negara maupun dari gereja itu mempunyai sifat mengikat yang boleh dikatakan sama. Dan bila tidak ditaati dapat menimbulkan sanksi-sanksi tertentu. Nah, soal inilah nanti yang akan dibicarakan oleh para sarjana pada zaman abad pertengahan untuk mendapatkan pemecahannya. Tetapi,
sebelumnya membicarakan ajaran-ajaran daripada sarjana, baiklah diketahui terlebih dahulu bahwa zaman abad pertengahan yang berkembang selama lebih kurang 10 abad itu, yaitu daripada abad ke-5 sampai dengan abad ke-15, sesungguhnya terdapat dalam dua zaman. Pembagian tersebut ditandai dengan adanya tersebut atau terjadinya peristiwa besar, yaitu perang salib. Kedua zaman tersebut ialah yang pertama zaman abad pertengahan sebelum perang salib, abad ke-5 sampai abad ke-12. 2. Zaman abad pertengahan sesudah perang salib, abad ke-12 sampai abad ke-15. Dalam kedua zaman ini terdapat ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang saling berbeda. Pada hukum yang saling berbeda zaman abad pertengahan sebelum perang salib, ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada di sifatnya adalah sangat teokratis, segala sesuatu didasarkan atas kehendak Tuhan. Hal ini terjadi karena dengan diakuinya agama Kristen tadi sebagai agama resmi daripada negara, orang atau warga negara sangat penuh terhadap ajaran-ajaran agama tanpa ada persoalan apa-apa. Pendek kata, segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan. Maka akibatnya adalah tidak adanya pandangan-pandangan yang bersifat kritis terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Segala perbuatan pada waktu itu ditunjukkan untuk membela kepentingan agama dan gereja. Sedangkan pada zaman abad pertengahan sesudah perang salib, ajaran-ajaran kenegaraan, ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada telah banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari sarjana Yunani kuno. Misalnya, ajaran dari Plato dan Aristoteles. Hal ini disebabkan oleh karena pada waktu terjadinya perang salib itu, banyak dari penganut-penganut agama Kristen yang pergi ke Timur Tengah, antara lain ke Palestina, dengan bermaksud untuk membela dan menyelamatkan makam-makam Kristen yang terancam. Dan disinilah mereka mulai mengenal kebudayaan dari zaman Yunani kuno, antara lain ajaran-ajaran kenegaraan dari Plato dan Aristoteles tadi. Setelah perang salib selesai, mereka kembali ke negaranya masing-masing dengan membawa kebudayaan Yunani kuno tadi, yang sebelumnya tidak pernah dikenal di dunia barat. Dengan demikian, maka mereka lalu mulai berpikir secara kritis terhadap keadaan-keadaan yang di sekitarnya, termasuk pula ajaran-ajaran mereka tentang negara dan hukum dan agama. Jadi mulai saat itu unsur rasio masuk ke dalam ajaran-ajaran kenegaraan lagi. Nah, ini tuh menyebabkan berubahnya cara berpikir mereka, yaitu dari cara berpikir yang bersifat teokratis atau mutlak pada abad pertengahan sebelum perang salib ke cara berpikir yang bersifat teokratis dan kritis pada abad pertengahan sesudah perang salib. Dari zaman abad pertengahan ini, ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang akan dibicarakan tidak banyak. Kita ambil saja pokok-pokok yang dapat dianggap mewakili ajaran-ajaran pada waktu itu. Dari zaman abad pertengahan bagian 1, zaman abad pertengahan sebelum perang salib, dari abad ke-5 sampai abad ke-12, ajaran-ajaran dari Agustinus dan Thomas Aquinas. Sedang dari zaman abad pertengahan bagian kedua, zaman abad pertengahan sesudah dengan perang salib, daripada abad ke-12 sampai dengan abad ke-15 adalah ajaran-ajaran dari Marsilius. 1. Agustinus hidup pada tahun 354 sampai 430. Ia adalah seorang Kristen. Di dalam bukunya Pengakuan ia telah menulis riwayat hidupnya sendiri. Di dalam buku itu dikatakan bahwa ia hidup dalam keadaan dualisme. Maksudnya ia mengalami masa peralihan dari peradaban yang satu ke peradaban yang lainnya. Pada waktu hidupnya ia mengalami masa kebobrokan masyarakat yang disebabkan banyaknya pertentangan yang timbul, terutama pertentangan antar orang-orang menganut agama Kristen dengan orang-orang yang tak beragama, antar kepercayaan adanya satu Tuhan yang Maha Agung dengan penyembahan kepada berhala. Lagi pula, adanya peristiwa yang maha penting yang terjadi pada tahun 409, yaitu raja dari kaum Gota Barat yang bernama Alaric mengepung kota Roma, kemudian menyerbu dan mengadakan perampasan. Terhadap peristiwa ini terdapat orang dapat perlainan, sementara orang berpendapat bahwa karena Alaric Sandui, seorang Arya yang menganut agama Kristen, peristiwa tersebut berarti suatu kemenangan agama Kristen atas penyembahan berhala. Jadi berarti suatu hukum terhadap orang-orang yang mengadakan penyembahan kepada berhala. Tetapi sementara itu di pihak lain berpendapat bahwa keadaan tidak beragama, keadaannya terang-terang saja. Alangkah bedanya keadaan sekarang dengan bawah agama Kristen. Kritis aran rasio akan bersifat cara sudah, dan pokoknya zaman salib, zaman dengan peristiwa tersebut di atas menjadi alasan kuat bagi Agustinus untuk menulis bukunya yang diberi nama De Civita Dei tentang negara Tuhan. Isi pokok dari bukunya ditunjukkan untuk mengadakan pembelaan terhadap agama Kristen serta berisi suatu polemik antara penganut agama Kristen dengan orang-orang tak beragama.
Buku itu juga merupakan filsafat sejarah dan agama, ajaran tentang kepercayaan dan kesusilaan. Semula buku itu tidaklah dimaksudkan sebagai buku pelajaran untuk politik negara dan gereja, meskipun akhirnya menjadi buku yang demikian. Ini terbukti dari ajaran mengenai perimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dengan gereja, antara raja dengan paus. Menurut Agustinus, yang ajarannya sangat bersifat teokratis, dia katakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang diperintah oleh raja. Mengapa demikian? Dalam hubungan ini, dikatakan oleh Agustinus bahwa adanya negara di dunia itu merupakan suatu kejelekan, tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan. Yang penting itu adalah terciptanya suatu negara seperti yang diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama, yaitu kerajaan Tuhan. Maka dari itu, sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk memusnahkan perintah agama dan musuh-musuh gereja. Jadi, di sini nampak dengan jelas bahwa negara mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah dan ada di bawah gereja. Negara sifatnya hanyalah sebagai alat daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja. Pendapat Agustinus tersebut di atas diterangkan dengan jelas dalam bukunya De Civitate Dei, dan yang isi seluruh karangannya itu terjalin suatu pertentangan dan perdebatan yang tajam dan yang mencerminkan aliran pikiran pada zaman abad pertengahan di mana ia hidup. Dalam bukunya tersebut, Agustinus menyebutkan adanya dua macam negara, yaitu yang pertama Civitas Dei atau negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Agustinus karena ini adalah negara yang diangan-angankan, dicita-citakan oleh agama. Yang kedua, Civitas Terrena atau Jabali atau negara iblis atau negara duniawi. Negara ini sangat dikecam dan ditolak oleh Agustinus. Negara yang paling baik itu adalah negara Tuhan. Akan tetapi, negara ini tidak pernah tercapai di dunia ini, tetapi semangatnya dimiliki oleh sebagian orang di dunia ini, dan mereka ini harus selalu berusaha untuk mencapainya. Dan orang hanya dapat mencapai negara Tuhan ini dengan perantaran gereja sebagai wakil daripada negara Tuhan di dunia ini. Tetapi sebenarnya orang-orang yang berada di luar gereja pun dapat juga mengusahakan tercapainya negara Tuhan tersebut, asal mereka itu mentaati perintah Tuhan. Jadi sesungguhnya negara duniawi dan gereja itu tidaklah seluruhnya dengan pengertian negara Tuhan dengan negara iblis. Akan tetapi kerajaan-kerajaan di duniawi kebanyakan adalah Civitas Terrena atau diaboli sungguh-sungguh. Sebagai bukti misalnya Romawi, demikian Agustinus yang selanjutnya dengan itu pula mengkritik pendapat Cicero dalam bukunya Republik, sebab di situ dirumuskan negara sebagai suatu bangsa, sedangkan pengertian bangsa tak pernah dikenali oleh kerajaan Romawi. Yang dikenal ialah pengertian orang banyak yang dibersatukan karena perintah dari penguasa dan karena diadakan perjanjian. Kerajaan Romawi tidak pernah merupakan negara karena tak pernah pemerintahannya didasarkan atas keadilan. Karena milah Romawi jatuh dalam kebobrokan yang sekaligus memperlihatkan bahwa mereka sangat bernafsu akan kemegahan dan keduniawian. Pun demikian, Agustinus selanjutnya mengatakan bahwa Cicero telah mengalami suatu kekhilafan karena ia berpendapat bahwa negara itu adalah merupakan penjelmaan daripada keadilan, sedangkan sesungguhnya keadilan itu hanya mungkin dapat dicapai dengan negara yang diperintah oleh agama, yaitu dalam Civitas Dei. Seluruh pikiran Agustinus ditunjukkan kepada hari kemudian dengan mengesampingkan sejarah dari masa-masa yang lampau, dan pikirannya itu tidak lebih hanya merupakan pernyataan yang sifatnya samar-samar, artinya belum merupakan pengertian yang tegas. Sepertinya pendapat Agustinus yang menyamakan antara pengertian negara dengan pengertian masyarakat pula mendapat banyak bahwa gereja dianggap sebagai bayangan daripada Civitas Dei di dunia ini yang luas meliputi seluruh dunia, dan kekuasaan atau keduniawian negara diperoleh dari pemberian gereja. Hal ini mengingatkan kita kepada teori dua pedang. Pada walau itu, orang sedang ramai membicarakan mengapa kekuasaan paus, terutama sesudah perang salib, sangat berpengaruh dengan soal-soal keduniawian, sedangkan pada saat politik dari paus yang bersifat membebaskan gereja dari segala urusan keduniawian dan bertujuan memperdalam kehidupan keagamaan. Ini terjadi pada abad ke-12, dilakukan oleh kaum Cisterciensa di bawah pimpinan Bernard Clairvaux, yang sesungguhnya ini hanya bersifat melanjutkan saja daripada gerakan Cluny di Burgundia yang terjadi pada abad ke-10. Terhadap kenyataan di atas, Bernard Clairvaux dalam bukunya yang diberi nama The Consideration perihal tinjauan kebatinan berpendapat bahwa paus yang mengejar tujuan keduniawian adalah bersifat budak dan tidak sesuai dengan martabatnya.
Orang pada waktu itu juga sedang ramai membicarakan tentang hukum, tetapi yang dimaksud itu bukanlah hukum dari Tuhan, melainkan hukum dari Justinianus. Kemudian ia membuktikan, benarkah bahwa Paus telah berpengaruh soal keduniawian dengan teori dua pedang tersebut? Dengan dua pedang itu yang dimaksud adalah kekuasaan kerohanian atau keagamaan. Jadi, kekuasaan gereja atau Paus dan kekuasaan keduniawian yaitu kekuasaan negara atau raja. Dengan ajaran dari dua pedang itu bahwa Paus menghadirkan sedang duniawi, menghadiahkan pedang duniawi, pada hakikatnya berarti Paus telah melepaskan dari tangannya kekuasaan keduniawian sehingga yang tinggal padanya adalah kekuasaan keagamaan atau kerohanian saja. Karena kekuasaan keduniawian tidak sesuai dengan martabat gereja yang selalu menganjurkan kehidupan yang alim dalam suasana ketentraman. Akan tetapi sesungguhnya teori dua pedang itu dapat jadi diterangkan dengan cara lain. Oleh karena teks kita Injil tidak mengatakan sesuatu kitab Injil apapun tentang perhubungan dua pedang tersebut, padahal justru inilah soalnya. Maka dari itu kemudian dicarilah bukti yang lebih kuat lagi. Demikianlah sepertinya Paus Innocentius ketiga. Innocentius ketiga memperkuat pendiriannya tentang hubungan antara kekuasaan kerohanian, antar keagamaan dengan kekuasaan keduniawian, kekuasaan negara atau kekuasaan raja, tidak lagi dengan teori dua pedang dari Lukas, melainkan